Bagaimana jika Ramadan tahun ini sebenarnya adalah cara Allah mengucapkan selamat tinggal padamu? Pernahkah kau terpikir bahwa ini mungkin undangan terakhir yang Allah kirimkan untukmu sebelum pintu waktu benar-benar tertutup? Renungkan ini sebelum semuanya terlambat. Hidupmu tidak akan selamanya seperti sekarang. Waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Dan setiap detik yang lewat tidak akan kembali lagi. Ada bagian dari dirimu yang sebenarnya sudah lama ingin berubah. Ada luka yang ingin kau sembuhkan. Ada dosa yang ingin kau tinggalkan. Ada kebaikan yang ingin kau mulai. Namun entah mengapa kau selalu berkata nanti. Padahal nanti adalah kata yang paling sering menipu manusia, yang membuatmu merasa masih ada waktu, yang membuatmu merasa masih bisa menunda, yang membuatmu percaya perubahan tidak harus hari ini, dan tanpa kau sadari, nanti berubah menjadi tidak pernah. Kini, di bulan yang suci ini, Allah kembali menghampirimu dengan rahmat-Nya. Ramadan hadir bukan sekadar rutinitas lapar dan dahaga, melainkan sebuah jeda yang Allah berikan agar kau sempat menoleh ke belakang. Jika di bulan saat pintu surga dibuka lebar saja kau masih enggan melangkah, lantas di bulan apa lagi kau akan mengetuk pintu ampunannya? Renungkan ini. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah beri, namun kau masih lalai. Betapa sering Allah selamatkan langkahmu, namun kau masih menunda taubat. Betapa lembut Allah menegurmu melalui kecewa, gagal, sakit, hilang, hancur. Semua agar kau sadar bahwa hidup ini tidak panjang, bahwa dunia bukan tempat tinggalmu selamanya, bahwa perjalananmu punya batas waktu yang tidak kau ketahui. Pernahkah kau memikirkan, bagaimana jika besok kau tidak bangun? Bagaimana jika harapanmu tidak sempat terwujud? Bagaimana jika umurmu berhenti saat kau belum berubah? Bagaimana jika penyesalan datang ketika pintu taubat telah tertutup? Hidup bukan untuk ditunda-tunda. Perubahan bukan untuk disimpan menunggu waktu tepat. Taubat bukan untuk dinantikan ketika usia menua. Dan kebaikan bukan untuk dikerjakan saat masalah sudah reda. Renungkan ini sebelum terlambat. Kau tidak bisa mengulang hidupmu. Kau tidak bisa meminta tambahan waktu. Kau tidak bisa kembali ke masa ketika hatimu masih lembut. Yang bisa kau lakukan hanyalah memperbaiki diri sekarang. Saat Allah masih memberimu napas, saat pintu taubat masih terbuka lebar, saat hatimu masih mau mendengar. Lihatlah suasana di sekelilingmu. Gema tadarus, sujud-sujud panjang di tengah malam. Semua itu adalah sinyal dari langit. Allah sedang menunjukkan jalan pulang yang paling terang. Jangan biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja, menjadi tumpukan hari tanpa makna. Sementara dosa-dosamu masih kau dekap erat dengan alasan nanti. Jangan tunggu musibah menghancurkanmu. Jangan tunggu sakit membuatmu tersadar. Jangan tunggu kehilangan membuatmu baru mencari Allah. Jangan tunggu ajal menghampirimu saat tanganmu masih kosong. Perbaiki dirimu selagi masih ada waktu. Karena tidak ada yang lebih merugi selain orang yang sadar, tapi sadar setelah semua sudah terlambat. Kesadaran yang terlambat adalah penyesalan yang paling menyakitkan. Setiap manusia akan sampai pada satu titik di mana ia akhirnya sadar. Sadar bahwa hidup tidak selama yang ia kira. Sadar bahwa waktu tidak sebaik yang ia bayangkan. Sadar bahwa kesibukan dunia tidak pernah berhenti. Dan sadar bahwa dirinya telah menunda terlalu banyak hal penting. Namun kesadaran itu sering datang terlambat. Datang saat hati sudah keras. Datang saat kesempatan sudah hilang. Datang saat tubuh tak lagi kuat. Datang saat usia sudah jauh berjalan. Dan penyesalan mendesak dari segala arah. Renungkan ini. Berapa banyak kebaikan yang ingin kau lakukan tapi terus kau tunda? Berapa banyak dosa yang kau tahu harus kau tinggalkan namun masih kau pertahankan? Berapa kali kau merasa ingin berubah tapi selalu menghibur diri dengan kata besok saja? Dan berapa kali kau merasa bahwa hidup ini masih panjang? Manusia seringkali lengah karena merasa esok akan selalu datang. Padahal esok bukan jaminan, bukan kepastian. Ia hanya harapan yang bisa Allah cabut kapan saja. Dan ketika esok itu tidak datang, semua rencana,
semua penundaan, semua tekad yang belum dijalankan hilang begitu saja. Berapa banyak kawan atau kerabat yang Ramadan tahun lalu masih sahur bersamamu. Namun hari ini mereka sudah menghuni tempat yang sunyi. Mereka mungkin punya rencana untuk beribadah lebih baik tahun ini. Tapi takdir berkata cukup, dan itu bisa terjadi padaku, juga padamu. Sungguh tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengerti kebenaran, tapi memahaminya saat sudah tidak ada waktu untuk memperbaiki diri. Tidak ada yang lebih menghancurkan daripada menyadari makna hidup saat hidupnya sendiri hampir habis. Lihatlah orang-orang di sekeliling yang pergi mendadak. Mereka juga punya rencana, punya mimpi, punya keinginan untuk berubah. Namun takdir tidak memberi mereka kesempatan, dan itu bisa saja terjadi pada siapapun, juga padamu. Itulah sebabnya Allah berkali-kali menegurmu, lewat kecewa, lewat kegagasan, lewat kehilangan, lewat sakit, lewat rasa hampa yang tanpa sebab. Semua itu bukan untuk menjatuhkanmu, bukan untuk membuat hidupmu berat, tetapi untuk menyadarkanmu agar kau berhenti menunda, agar kau segera kembali, agar kau mulai memperbaiki diri selagi ruh belum sampai di tenggorokan. Karena pada hari ketika semua berakhir, tidak ada daya, tidak ada waktu tambahan, tidak ada kesempatan kedua, yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan tentang waktu yang kau buang, tentang taubat yang kau tunda, tentang perbaikan yang tidak kau mulai, tentang hati yang semakin keras karena kebiasaan menunda. Maka mulailah sekarang, perbaiki apapun yang masih bisa diperbaiki, bersihkan apapun yang masih bisa dibersihkan, tinggalkan apapun yang harus ditinggalkan. Dan dekatilah Allah selagi hatimu masih mau merasakan lembutnya hidayah. Jadikan setiap sujudmu di bulan Ramadan ini seolah-olah itu adalah sujud terakhirmu. Jadikan setiap tetesan air mata taubatmu sebagai pembersih luka-luka lama yang selama ini kau sembunyikan. Jangan tunggu hari raya datang untuk merasa menang, jika kau sendiri belum memulai peperangan melawan dirimu yang gemar menunda. Karena kesadaran yang datang terlambat hanyalah awal dari penyesalan yang tidak pernah selesai. Jangan tunggu luka besar untuk baru tersadar. Manusia seringkali keras kepala. Ia tahu apa yang benar, ia tahu jalan yang harus ia tempuh. Namun ia tetap berjalan ke arah yang melemahkan dirinya. Ia tetap memilih hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah. Ia tetap memelihara dosa yang mengotori hatinya. Hingga akhirnya Allah menegur. Dan tegurannya datang dalam bentuk yang paling manusia benci. Gagal, hancur, tertolak, kehilangan, ditimpa masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan karena Allah tidak sayang, justru karena Allah sangat sayang, maka Dia tidak membiarkanmu terus berlari menjauh, hingga kau binasa dalam kelalaianmu sendiri. Allah mengizinkan luka-luka kecil itu hadir, agar kau sadar sebelum kau terluka parah, agar kau berhenti sebelum kau jatuh terlalu jauh, agar kau kembali sebelum hidupmu benar-benar rusak. Namun sayangnya sebagian manusia baru bangun ketika hidupnya diguncang masalah besar. Ia baru ingat Allah saat semuanya runtuh. Ia baru ingin berubah ketika hatinya benar-benar patah. Ia baru ingin memperbaiki diri saat dunianya tidak lagi memberinya tempat. Padahal seharusnya kita tidak menunggu sejauh itu, tidak menunggu kehilangan besar, tidak menunggu musibah yang membuat kita tersungkur, tidak menunggu sakit yang membuat kita tak berdaya, tidak menunggu kegagalan yang menghancurkan semangat. Untuk sadar bahwa hidup ini membutuhkan Allah. Renungkan ini. Kadang Allah memberimu kesedihan kecil agar kau tidak tertimpa kesedihan besar. Kadang Allah membuatmu kecewa pada manusia agar kau tidak menggantungkan hidup pada mereka. Kadang Allah membiarkan seseorang pergi agar engkau kembali mencintainya lebih dari segalanya. Dan kadang Allah membuat jalanmu terjal agar kau belajar merendah dan berdoa. Setiap luka kecil adalah peringatan lembut. Setiap kegelisahan adalah sinyal dari hati yang ingin kembali. Dan setiap rasa tidak nyaman adalah tanda bahwa Allah memanggilmu mendekat.
Namun, jika peringatan kecil tidak kau dengarkan, maka peringatan besar bisa datang. Dan peringatan besar itu seringkali datang dengan cara yang membuat manusia menyesal seumur hidup. Maka jangan tunggu terluka parah untuk baru tersadar. Jangan tunggu hidupmu jatuh untuk baru kembali pada Allah. Jangan tunggu semua hilang untuk baru ingin memperbaiki diri. Karena mungkin saat itu waktumu tidak lagi panjang. Mulailah dari sekarang sebelum luka menjadi lebih dalam, sebelum masalah menjadi lebih berat. Sebelum hatimu menjadi terlalu keras, sebelum penyesalan menjadi teman setiamu, karena Allah selalu memberi tanda. Yang perlu kau lakukan hanyalah mendengarkan sebelum semuanya terlambat. Waktu tidak menunggumu, maka jangan menunda perubahan. Ada satu hal yang sering manusia lupakan. Waktu tidak pernah berhenti. Ia berjalan tanpa jeda. Ia terus bergerak tanpa menoleh. Ia tidak peduli sedang apa dirimu, sekuat apa kau ingin kembali, atau seberapa lama kau menunda perbaikan diri. Waktu tetap pergi, dan ia tidak pernah menunggu siapapun. Waktu tidak menunggumu, dan Ramadan pun akan segera berlalu. Jangan sampai kau menjadi orang yang paling merugi, yang mendapati Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan. Perbaiki sholatmu hari ini, basahi lisanmu dengan zikir hari ini, dekati kembali Al-Quran hari ini, mulai dari yang kecil namun konsisten. Renungkan ini, setiap hari yang kau lewati, ada bagian dari dirimu yang ikut hilang. Tenagamu berkurang, peluangmu menyempit, kesempatanmu menipis, dan umurmu semakin dekat ke ujungnya. Namun, manusia selalu merasa masih punya banyak waktu, masih bisa memperbaiki diri nanti, masih bisa bertaubat nanti, masih bisa kembali saat sudah tua, masih bisa berubah saat kondisi sudah tenang. Padahal itu hanyalah ilusi, sebuah kebohongan yang dibisikkan oleh hawa nafsu dan setan, agar kau tetap menunda, agar kau tidak segera memperbaiki diri, agar kau mati dalam keadaan lalai. Karena siapa yang menjamin bahwa esok masih ada? Siapa yang menjamin bahwa umurmu masih panjang? Siapa yang menjamin bahwa hatimu masih lembut di masa depan? Siapa yang menjamin bahwa kesempatan untuk tobat tidak akan ditutup? Berapa banyak orang yang kau kenal pergi tiba-tiba? Berapa banyak yang berniat berubah, tapi ajal datang lebih cepat? Berapa banyak yang merencanakan hidup yang lebih baik, namun tidak pernah bangun dari tidurnya? Semua itu bukan cerita untuk ditakuti, tapi untuk menyadarkanmu. Jika perubahanmu baru dimulai ketika hidup menghimpitmu, itu bukan perubahan, itu keterpaksaan. Jika taubatmu hanya muncul saat kau terjatuh, itu bukan kekuatan, itu ketakutan. Dan jika langkah baikmu baru kau ambil saat tidak ada pilihan lain, itu bukan kesadaran, itu penyesalan yang terlambat lahir. Semakin lama kau menunda, semakin sulit kau berubah. Semakin lama kau menunda, semakin keras hatimu. Semakin lama kau menunda, semakin jauh dirimu dari cahaya pertolongan Allah. Karena hati manusia tidak selamanya lembut, ia bisa mati perlahan bila terus ditunda-tunda. Sekali hati mati, nasihat sebesar apapun tidak akan lagi memberinya getaran. Maka mulailah hari ini, bukan besok, bukan nanti, bukan setelah semuanya ideal. Karena momen terbaik untuk berubah bukanlah saat hidupmu lapang, tetapi saat hatimu sadar. Perbaiki sholatmu hari ini, tinggalkan satu dosa kecil hari ini, baca satu ayat hari ini, perbaiki niat hari ini. Mulai dari yang kecil, namun konsisten. Karena langkah kecil yang kau ambil sekarang jauh lebih baik daripada rencana besar yang kau tunda sampai akhir hayat. Ingatlah, waktu tidak akan pernah menunggu, maka jangan pernah menunda perubahan. Perbaiki dirimu selagi Allah masih memberimu waktu. Allah tidak pernah menutup pintu kembali, tidak pernah menutup jalan bagi hambanya yang ingin berubah, tidak pernah menghalangi siapapun yang ingin memperbaiki diri. Selama napas masih keluar masuk dada,
Kesempatan itu masih ada, namun kesempatan itu tidak selamanya. Ia bukan jaminan. Ia adalah amanah waktu yang suatu hari akan dicabut. Renungkan ini, betapa sering Allah masih menutup aibmu, masih memberi rezeki padahal kau lalai, masih memberimu kesehatan padahal kau jarang bersyukur, masih melapangkan langkahmu padahal kau sering menjauh, masih membuatmu terselamatkan dari banyak hal yang tidak kau sadari. Semua itu bukan karena kau hebat, semua itu bukan karena kau pantas, tetapi karena Allah ingin kau segera kembali sebelum terlambat. Setiap hari sebenarnya Allah sedang memberikan kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin, kesempatan untuk lebih jujur pada diri sendiri, kesempatan untuk membersihkan hati dari racun dunia, kesempatan untuk mendekat sebelum ajal mendekat lebih cepat. Namun kesempatan itu tidak dapat kau simpan. Ia tidak bisa ditunda, ia tidak bisa menunggu sampai kau siap. Jika kau tidak memanfaatkannya, kesempatan itu akan pergi. Jika hatimu tidak menyambutnya, hatimu akan menjadi keras. Dan bila hatimu sudah keras, maka cahaya kebenaran pun sulit masuk. Perbaiki dirimu selagi masih ada waktu, selagi Allah masih membuatmu bisa mendengar nasihat, selagi hatimu masih bisa tersentuh, selagi rasa bersalah masih tinggal di dadamu. Karena rasa bersalah adalah tanda bahwa Allah belum meninggalkanmu, bahwa nurani masih hidup, bahwa jiwamu belum mati. Lihatlah orang-orang yang pernah hatinya lembut, namun kini sulit menerima kebenaran. Mengapa? Karena terlalu lama menunda, terlalu sering menyepelekan dosa kecil, terlalu sering menolak teguran, hingga akhirnya hati mereka ditutup. Mereka melihat kebenaran tapi tidak merasakannya, mendengar nasihat tapi tidak tersentuh, tahu jalan yang benar tapi tidak ingin melangkah. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Jangan biarkan dirimu kehilangan cahaya sementara pintu masih terbuka. Jangan menunggu Allah mengambil sesuatu dari hidupmu untuk membuatmu sadar. Jangan menunggu musibah menghancurkanmu agar kau kembali sujud. Karena bisa jadi musibah itu bukan untuk mengubahmu, tapi untuk mengakhiri perjalananmu. Mulailah perubahanmu dari yang paling mudah. Sholat tepat waktu, jaga pandangan, jujur dalam perkataan, lembutkan hati kepada orang tua, kurangi dosa kecil yang diam-diam kau pelihara, tambahkan satu kebaikan kecil setiap hari, dan mintalah pada Allah agar Dia meneguhkan langkahmu. Karena pada akhirnya hanya satu yang pasti. Yang memperbaiki diri sebelum terlambat akan diselamatkan, dan yang menunda hingga ajal datang akan menyesal selama-lamanya. Renungkan ini baik-baik. Hidupmu adalah perjalanan yang hanya bisa dilalui satu kali. Tidak ada ulangan, tidak ada rekaman ulang. Tidak ada kesempatan untuk kembali ke masa ketika hatimu masih lembut seperti dulu. Yang ada hanyalah waktu yang terus bergerak menjauh darimu. Allah telah memberimu banyak tanda melalui kegagalan, melalui kehilangan, melalui rasa lelah yang tidak pernah kau pahami. Dan sekarang, Dia memberimu Ramadan. Semua itu bukan hukuman, bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu agar kau berhenti lalu melihat ke dalam diri. Agar kau sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus menunda kebaikan. Agar kau mengerti bahwa perbaikan diri bukan urusan nanti, tapi urusan sekarang. Kau tidak harus menjadi sempurna hari ini. Kau tidak harus langsung menjadi hamba terbaik. Yang Allah minta hanya satu. Mulailah. Mulai dari langkah kecil. Mulai dari niat yang jujur. Mulai dari perubahan yang mungkin belum terlihat oleh orang lain, tetapi dilihat oleh Allah. Karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini akan menjadi penyelamatmu esok hari.
Setiap dosa yang kau tinggalkan hari ini akan menjadi cahaya di gelapnya kuburmu. Setiap kebaikan yang kau lakukan hari ini akan menjadi saksi yang menolongmu di akhirat. Jangan menunggu waktu sempurna. Jangan menunggu kondisi ideal. Jangan menunggu hatimu benar-benar siap, karena bisa jadi waktu itu tidak akan pernah datang. Perbaiki dirimu selagi masih ada waktu, selagi napas masih naik turun, selagi hatimu masih mampu merasakan sentuhan hidayah. Dan ingatlah, tidak ada yang lebih beruntung daripada orang yang kembali sebelum terlambat. Tidak ada yang lebih merugi daripada orang yang sadar saat pintu sudah tertutup. Semoga Ramadan ini menjadi saksi bahwa kau adalah hamba yang akhirnya memilih untuk pulang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Semoga Allah menjaga langkahmu, meneguhkan hatimu, dan memudahkan jalan kebaikanmu sampai akhir hayat.